So, Boras, Naom. Memang kita masih dalam liturgi sabda, sudah 1,5 jam. Ya, memang biasa kalau malam Paskah, Injil Paskah sangat panjang. Kalau ditambahkan lagi tadi 3 bacaan lagi karena 9, kita melewatkan 3 bacaan perjanjian lama maka belum sampai pada Injil dan renungan sekarang. Memang apa yang membuat itu bahwa menjadi panjang karena kalau kita perhatikan liturgi kita penuh dengan simbol. Istimewa, sangat kaya akan itu. Bagaimana menunjukkan simbol-simbol dan perubahan dalam ritus-ritus liturgi kita. Sejak minggu lalu pada pelukan Yesus ke Yerusalem minggu Palma dengan daun di tangan, tangis putih, kemudian malam perpisahannya, membasuh kaki. Ingat, saya sudah memimpin di sini itu. Dan kemarin yang kita mulai dengan Pasio Kristus yang hidup oleh WNK, dan pada jam 3, 2,5 jam kita di sini untuk Pasio Kristus ibadah Jumat dengan dominasi warna merah. Dominasi merah diperhatikan kemarin. Yang keempat juga dominasi hitam dan lain kadang-kadang mereka sesuai. Lalu kemudian pada malam ini di Paskah dikatakan kebangkitan Kristus yang besok dimaknai dengan perayaan Paskah kita. Memang sayang tadi saya melihat ke sini banyak umat yang akan datang seperti biasa di malam Paskah hanya karena datang berkat tadi yang menyelinap untuk kita. Itulah bagaimana tidak ada yang menggeruhkan itu kan anehnya. Memang saya perhatikan kalau saya pikir tidak berasa, ternyata jelas dan bisa selesai. Dan dari sana kita mau menunjukkan itu dalam ritus kita ini bagaimana di dalam ritus malam Paskah ini Kristus yang menghalau kegelapan dan Dia menjadi terang penyembuh. Saya bagus tadi bahwa sebenarnya saya kasih komentar ini sama saudara supaya jangan Anda yang melewati lebih dahulu lilin Paskah ini. Mengapa? Karena akhirnya dialah yang menjadi terang yang di depan. Ibadah tarawih atau perayaan yang kami rayakan biasanya dan saya sendiri, kita sudah bilang tapi tetap Tuhan berlomba mendahului terang Paskah tadi Yesus. Dan saya perhatikan sebenarnya kan sudah mau mencoba juga, sudah mau mencoba berdua dari saya. Maksudnya itu ada Yesus di sana. Kenapa itu? Karena harus menunjukkan inilah akhirnya satu terang besar ini dalam simbol yang disimbolkan dalam hidup Paskah yang harus menuntut kita dari sana. Itu sebabnya tadi berkode-kode. Setelah itu patung itu. Setelah itu sampai di sini kode lagi sama susah. Ikan kamu ini di depan mata. Hanya karena jauh baru pakai mikrofon. Saya langsung kode aja. Lalu saya memang supaya menunjukkan kegelapan itu agak besar-besar tadi apa yang dilakukan kita yang membuat satu sama saya sangat visi sehingga kelihatan untuk saya. Kalau ada satu lagi lampu sebenarnya sudah kelihatan dan kita semua kan begitu. Kemudian untuk ini terlalu besar. Pikir tadi center kecil saya nggak dulu yang bilang saya terpikir mesti yang kecil saja. Karena hanya untuk membaca ini saja kan begitu. Selesai. Kenapa? Bahwa ini dalam situasi gelap sehingga nanti munculnya pada kemuliaan itu maksudnya.
dalam kegelapan dan arah-arah apa kita mau kemudian melihat terang, menyalakan diri dan lain sebagainya. Belum lagi tadi kadang berkedip dia. Karena saya tidak sebulan kenapa bisa diperbaiki ini. Sekarang sudah hidup sudah dalam rumah pikir lagi. Mungkin ke depan harus di-share sehingga benar mau menunjukkan simbol kan gitu. Kalau kurang simbol itu akhirnya kenapa bisa begitu? Memang ada rindu lain yang disebut dia bahwa malah tidak dinantikan orang sederhana semesta. Kita memakai tadi terarahkan dia secara cahaya, maka itu harus memang kita. Kita saksi lebih dan tadi lihat perubahan di kemuliaan. Karena itu batasan bacaan tadi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dulu di tempat di mana saya pernah memimpin perayaan Paskah karena memang betul-betul gelap. Karena panjang itu bacaan ini, bayangkan 1,5 jam ini sudah mulai ada rasa ini dalam kegelapan ini kan gitu. Sehingga ketika kemuliaan lebih terlalu ini saya perhatikan kenapa banyak umat kuning banyak begini. Saya lihat bukan juga yang menangis di satu saat terang. Jangan-jangan karena terkejut karena tiba-tiba ada lampu itu. Saudara-saudara yang terkasih, begitulah di dalam perayaan hari suci kita sangat kaya, sangat istimewa. Dan ini sekali setahun saya terus mengalami karena hanya sekali setahun dan besok sudah acara hari Minggu lagi biasa. Kadang-kadang lagu dan sebagainya memang harus kita melihat pada saya dia sudah jadi sangat bagus kita. Dan di dalam sekurang-kurangnya 2 perayaan di dalam hari Paskah yang sudah kita lewati. Ketika disebut berbisa seseorang, maka makan bersama dan sebagainya, ini mudah kita pahami. Ini sangat manusiawi pengalaman ini. Dan yang kemarin ketika kemudian orang tinggal wafat, nah ini pun pengalaman manusia. Amin. Sudah ada yang mengalami itu? Belum kan? Ayo, jangan ragu, belum. Orang bangkit dari kematian. Itulah sebabnya memang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran kebangkitan Yesus itu, kalau kita simak itu memang tidak memberikan kepada kita laporan yang sangat banyak dan sangat detail. Sedikit saja sebenarnya ia memberi kepada kita laporan di dalam Injil, lain Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, maupun Injil Yohanes tentang kebangkitan. Kemudian bagi kita inilah yang menjadi ini puncak perayaan hidup Paskah menjadi induk-induk hidup kita. Maka tidak sangat diberi penjelasan yang sangat detail bagi kita di dalam pewartaan Injil tentang bagaimana itu terjadi persisnya. Kapan itu berat? 1 jam setelah dibawa dan mengatakan atau 2 jam, 3 jam dan lain sebagainya. Atau menjelang orang datang ke makam tani. Bahkan siapa yang datang pertama dan melihat? Kenapa? Karena berbeda-beda bahkan yang dikatakan orang yang pergi ke makam ini. Kalau kita lihat tadi di dalam kalau kita lihat dalam Injil Sinoptik, Matius mengatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tadi di dalam Injil yang baru kita dengarkan Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus dan Salome. Dari Maria yang lain, kita baca
baca Injil Lukas disebutkan wanita-wanita yang kemudian disebutkan oleh Injil Lukas adalah Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan dalam Injil Yohanes disebut Maria Magdalena. Karena aku lihat perbedaan ini, maka memang tidak memberikan orang yang banyak, bahkan versi yang berbeda, tetapi ada pokok yang mendasar, yang sama, yang memberi kemudian kepada kita kepercayaan bahwa Yesus memang sungguh telah bangkit, sungguh telah bangkit. Itulah peristiwa mengaku saudara. Meskipun berbeda-beda dari ini, tapi sama-sama yang mengatakan ini, maka yang kosong yang ditemukan hanya berbeda kemudian apa yang dilihat setelah diketahui makan dan saudara. Makam yang kosong ini. Yang kedua kemudian memberikan kepada kita menu juga yang sangat baik untuk itu adalah pengakuan orang-orang terdekat, orang-orang beriman, para rasul yang sangat dekat, yang terdekat dengan Yesus. Ketika Yesus tidak lagi bersama mereka setelah pemakamannya itu, yang kemudian menyatakan berbagai kesaksian itu bahwa Yesus tidak lagi berada di antara orang mati di makam. Dan nanti sepanjang Paskah kita tahu bagaimana Yesus dalam banyak peristiwa menampakkan diri. Amin. Itu sebabnya ketika orang bahkan datang ke makam berbeda yang mereka lihat, sehingga Matius menjelaskan mengenai seorang malaikat yang mengatakan ia yang kamu cari tidak ada di sini. Seorang malaikat. Kemudian Injil Markus melihat tentang seorang yang muda yang memakai jubah putih yang duduk sebagai tadi kita dengar. Seorang muda. Dikatakan seorang muda. Jadi berbeda dengan Matius lain. Lukas mengatakan dua sosok yang pakaiannya kilau-kilau. Dan Yohanes bahkan tidak mengatakan apa-apa. Maka ketika kesaksian orang terdekat ini dari peristiwa Yesus memberi kepada kita keyakinan tentang kebangkitan Yesus yang tidak memberi kepada kita histori tentang pandangan mata. Kan begitu. Tetapi fondasi itu adalah satu kekayaan kenalan batin orang-orang yang sangat yang akhirnya sampai sekarang memang kita menemani Yesus sungguh bangkit dan kita tidak menemani Allah yang mati, tetapi kita menemani Allah yang hidup meskipun dia wafat di dalam diri Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus akhirnya menjadi kepada kita peneguhan iman, penguatan harapan, dan membesarkan cinta kita kepada Allah melalui sesama kita, yang mana ketiganya itu disebut sebagai kebajikan teologal di dalam kekristenan kita. Itulah kebajikan Tuhan. Kualitas karakter yang timbul berkaitan dengan keselamatan, yang kemudian diterangi dengan apa yang menjadi rahmat yang datang dari Tuhan dan diberi dalam kemampuan manusia yang terbatas ini. Nah, ini bukan usaha kita yang luar biasa. Ini adalah kebajikan ilahi di dalam kekristenan. Maka memang Paskah harus menguatkan iman kita untuk tidak bergoyah di
dalam menghadapi tantangan keputusasaan, bahkan kemalahan. Sebabnya selalu mengingat tentang kematian Yesus. Tidak berhenti. Itu sebabnya dikatakan selalu, kalau kita menghadapi kemalahan, jangan berlaku seperti orang yang tidak percaya. Yang berikutnya, kita harus tampil sebagai orang-orang yang tidak boleh putus asa, mundur mengalah sambil berjuang. Memang peristiwa kebangkitan yang kita rayakan malam ini dan ke depan, yang tidak akan memberi kepadamu dan kepada saya seluruh solusi, penyelesaian dari seluruh masalah yang tidak pernah selesai dalam dunia ini. Pasti akan ada. Tapi kalau ada upaya bicara, Allah menciptakan alam semesta karena Dia tahu bahwa manusia tidak akan mampu melakukan. Tetapi Ia mungkin tidak akan melepaskan duri yang ada di dalam kakimu. Mengapa? Karena Ia tahu bahwa Anda sendiri bisa melakukan. Alam semesta terlalu besar, tidak akan menyelesaikan segala. Maka kalau selesai pasca ini, malam ini dan besok kita kembali. Tadi dikatakan pergi ke Galilea. Saya akan mendahului ada ke sana, yaitu untuk mampu mengenang kenangan-kenangan, kisah-kisah, pertemuan-pertemuan indah dengan Yesus. Yang ingat Galilea sangat penting. Bagaimana Dia memanggil para murid pertama itu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ia mendatangkan ke sana. Dia tidak mendatangkan ke Bethlehem, ke Galilea, tempat Dia memanggil perdana orang-orang yang beriman. Ya, menurut ingat dan mau ingat. Kalau besok lagi kita susu ada kenangan yang indah yang datang dari Tuhan yang kita. Saudara-saudara yang terkasih pada malam ini, kita harus bersyukur. Begitu banyak sabda yang kita dengar, tidak bisa kita ingat semua hari itu. Saya tidak ingat semua kalimat ini. Tapi ini dari seluruh bacaan ini, baik yang tertinggal di dalam kita menikmati Allah yang dapat melakukan segala-galanya dari kita. Dialah Allah yang sangat agung dan maha besar. Di sana kita melihat bagaimana karya ciptaan yang sangat baik dan keluhuran martabat manusia, bagaimana keterbatasan ciptaan itu sehingga jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana Allah karena tidak dengan jasa kita, lalu Dia membebaskan kita, yang mengangkat kita kembali, perdamaian kita dengan Allah di dalam diri Yesus Tuhan. Maka kalau sudah selesai kita merayakan malam Paskah besok dan seterusnya, janganlah itu kemudian menjadi liturgi yang berulang begitu saja di dalam kehidupan. Mari kita menemukan mutiara-mutiara kita bersama Tuhan. Itulah yang mau kita bagikan, dan itulah yang menjadi berita Paskah. Maka dengan itu, maka saya yakin bahwa kita menjadi sangat bergembira dan menjawab ketika saya katakan selamat Paskah. Tuhan bagi lalu dijawab haleluya, haleluya, dengan memberi. Amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin kita sudah haleluya. Haleluya. Selamat Paskah, Tuhan bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa ini, kalau kita saya minta langsung ke tangan kita semua.